semuanya, perkenalkan nama saya Putu Reza Dika. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan hands-on mengenai tugas dari mata kuliah Network Programming, yaitu Basic of Ansible dari lab session 11. Nah, tujuan dari tugas lab session 11 ini yaitu menjelaskan konsep dasar Ansible, kemudian membedakan Ansible dari script Python untuk network automations, kemudian mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, kemudian membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Nah, di sini ada penjelasan apa itu Ansible. Di sini dijelaskan kalau Ansible itu adalah orchestration tool atau automation engine yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan, melakukan provisioning, melakukan orkestrasi workflow, melakukan audit dan compliance maksudnya. Kemudian Ansible itu memiliki karakteristik agentless, yaitu tidak perlu instalasi software karena menggunakan SESA. Kemudian berjalan atas Python, kemudian dia bersifat deklaratif dan menggunakan YAML dan juga mendukung otomatis dengan berbagi modul. Lalu untuk environment-nya itu dengan skalanya besar. Nah, di sini kita udah dikenalin di awalinnya Ansible itu apa. Di Ansible itu bisa dibilang sebagai automation engine atau orchestration tool. Artinya Ansible itu dipakai buat mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan IT, khususnya yang sifatnya berulang dan banyak device, misalnya konfigurasi router, switch, server, sampai deployment system. Nah, kalau biasanya kita konfigurasi jaringan satu-satu lewat CLI, login ke router satu, ketik perintah, terus pindah ke router lain. Nah, Ansible ini tuh fungsinya ya buat ngurangin kerja manual itu. Kita tuh cukup nulis instruksi sekali, nanti Ansible yang jalanin ke banyak perangkatnya sekaligus gitu. Nah, di sini juga tuh dijelasin kalau konfigurasi karakteristik, maksudnya ini ya karakteristiknya. Oke, langsung slide ini aja. Ada perbedaan dasar antara Ansible dan juga versi script Python script. Di sini Python script dia itu menjalankan langkah-langkah secara urut. Programmer mengatur sendiri koneksi error handling looping, menerima konfigurasi dan conversion state, kemudian digunakan untuk logika kompleks, debugging, validasi hingga parsing data. Kalau Ansible dia itu deklaratif dan state based. Dia itu menggambarkan state akhir yang diinginkan, kemudian itu tidak perlu menulis logika koneksi atau loop. Dia itu memiliki konsep idempotensi, yaitu tidak mengulang proses jika sudah sesuai. Kemudian dia akan melakukan parallel execution otomatis dan cocok untuk deployment konfigurasi berskala besar. Di sini ada komponen utama Ansible-nya. Yang pertama ada controller node. Di sini tempat ada deskripsinya, yaitu host tempat Ansible dijalankan. Manage node perangkat yang dikonfigurasi, inventory node native device, IP, kemudian modulnya yaitu fitur Ansible untuk menjalankan task tertentu. Ada plugin, kemudian playbook. Di sini komponennya plugin atau ekstensi tambahan termasuk platform plugin. Kalau playbook itu file yang berisi komponen task, kemudian task itu single action dalam playbook. Kemudian ada facts, informasi dari perangkat. Seperti itu. Oke, di sini kita diberi format file inventory. Di sini inventory dan dalam YAML terus dimulai dari group all dan berisi tag host, force atau children. Nih, dalamnya children routers. Kemudian children itu adalah keyword yang mengindikasikan subgroup. Kemudian di sini ada routers, yaitu nama grup untuk perangkat router, nantinya berisi semua router. Kemudian di sini host, keyword yang menampilkan daftar perangkat di suatu grup. Dan kemudian ada R1 nama host yang sesuai perangkat, nama host dari suatu perangkat, seperti Python. YAML juga itu sangat bergantung pada identifikasi dalam mengidentifikasi hierarki dan relasi antara elemen. Nah, di slide ini tuh fokusnya ke file inventory yang bisa dibilang sebagai data perangkat yang bakal dikontrol sama Ansible nanti. Nah, jadi sebelum Ansible yang ngapa-ngapain, dia tuh harus tahu device mana aja yang mau diakses, kemudian IP-nya berapa dan juga masuk ke apa. Nah, di inventory Ansible ini tuh bisa ditulis pakai YAML, dan aturan penting di YAML itu harus dimulai dari group all seperti yang dijelaskan di sini. Nah, group all ini ya kayak yang paling utamanya gitu, semua device-nya itu pasti masuk ke sini, baik router maupun switch-nya nanti. Nah, di dalam all-nya ini dia tuh ada bagian utamanya.
kayak host, vars, dan children. Nah, di slide ini yang ditekankan itu tuh bagian children-nya. Nah, children-nya itu tuh fungsinya buat membagi device ke dalam subgroup. Misalnya kita pisahin antara router dan switches supaya nanti playbooks-nya itu bisa dijalankan khusus ke router atau switch saja. Contohnya di sini kita bikin grup routers. Nah, di dalam grup ini tuh ada keyword host R1. R1 ini tuh bukan IP tapi nama hostnya nanti ya. Kalau IP-nya itu nanti didefinisikan di dalam Ansible host. Jadi Ansible-nya itu baca dulu namanya, baru dia harus connect ke IP berapa gitu. Oke, seperti itu aja. Kemudian di sini ada Ansible playbook getfix.yaml yang bakal kita buat nanti filenya atau code-nya gitu. Oke, di sini tuh kita bisa ngelihat contoh Ansible book sederhana. Di sini tuh tujuannya cuma satu, yaitu menjalankan perintah show di device Cisco dan nampilin hasilnya ke layar. Jadi ini tuh masih tahapan read only, belum ada konfigurasi apapun. Nah, di sini bagian paling atas ada tanda strip 3 atau garis -3 lah. Ini tuh bukan wajib sih, tapi biasanya tuh dipakai sebagai penanda awal file YAML, biar jelas kalau ini tuh file YAML gitu. Lalu di bawahnya tuh ada garis strip name, jalankan perintah show pada router. Nah, itu cuma deskripsi playbook. Di sini tuh Ansible-nya nggak peduli isinya apa, tapi ini tuh penting buat kita biar tahu playbook ini fungsinya buat ngapain. Nah, nanti pas playbooknya dijalankan, teks ini tuh muncul di output terminal. Kemudian di bawahnya itu ada host switches yang ini tuh. Artinya playbooknya itu hanya dijalankan ke device yang ada di group switches di inventory kita gitu. Nah, jadi kalau di inventory kita punya router dan switch, router tuh nggak akan disentuh sama si playbook ini. Ini tuh nunjukin kalau si Ansible tuh bakal cuman nyentuh switchnya aja gitu. Kemudian di bawahnya ada getter facts. Nah, ini tuh maksudnya itu Ansible-nya tuh bakalan mencoba ngambil facts dari awal playbook, tapi untuk perangkat Cisco. Nah, default facts Ansible tuh nggak relevan karena itu biasanya buat Linux server. Makanya kita tuh setnya ke no supaya playbooknya tuh lebih cepat, nggak error, dan facts itu bisa diambil manual. Kemudian di sini masuk ke bagian utamanya di task. Ini tuh artinya daftar tugas yang bakal dijalankan Ansible nantinya. Di task pertama di sini ada tampilkan version, kemudian di task kedua ada iOS komennya ini show version, hasil version. Kemudian di bawahnya lagi ada name tabel cancel di konsol. Gas yang tabel cancel di konsol ini tuh cuman buat nampilin hasil yang tadi simpan. Di dalamnya itu ada debug. Debug ini ya modul debug yang dipakai buat memperkecil variabel ke terminal nanti. Kemudian di bawahnya ada hasil version.tdout underscore lines ini artinya Ansible itu akan nampilin output teks berbaris dari perintah show version gitu. Kenapa pakai stdout underscore lines supaya hasilnya rapi. Jadi nanti satu baris CLI itu jadi satu baris output aja, bukan jadi satu paragraf panjang gitu. Kemudian kita di sini masuk ke instalasi Ansible. Di sini saya sudah install Ansible sebelumnya di lab session 11 ini. Kemudian kita lanjut aja ke langkah kedua, menyusun file inventory. Sini kita bakal membuat file inventory.yaml. Di sini tadi saya udah mengerjakannya sebelumnya. Jadi di sini tuh udah lengkap, udah sampai step terakhir. Di sini saya cuma mengulang aja. Ya, kita cek inventory.yaml. Oke, di sini tuh inventory.yaml ya kayak devices.yaml tadi itu isinya cuma segini, tapi cuma di sini bedanya dia pakai Ansible host. Perhatikan ini ya. Kemudian di langkah 3 kita membuat playbook. Kita menguji perangkat terlebih dahulu Ansible min-i inventory YAML all min-p. Ansible min-i. YAML all min-p. Enggak lah.
kita mencoba untuk ngeping menguji koreksi ke perangkatnya terlebih dahulu. Nah, di sini dia berhasil sukses semuanya, ping di respon namanya. Oke, di sini kita bakal ngejalanin playbooknya. Ini tutorial mau kita jalanin aja. Kita tinggal tunggu recapnya aja sih, biar melihat hasil akhirnya aja daripada baca-baca output yang lagi jalan kan panjang ya. Oke. Oke, sebentar. Nah, oke, kalau kita lihat di play recap ini, di sini tuh kelihatan bahwa semua device mulai dari router 1 sampai switch 6 itu statusnya sama. Di setiap perangkatnya itu tertulis oke sama dengan 2 nih ya. Artinya itu ada 2 task yang baru dijalankan. Nah, 2 task itu tadi itu adalah jalankan perintah show version dan menampilkan hasilnya ke konsol. Nah, terus di kolom change 0 ini artinya itu nggak ada perubahan konfigurasi yang dilakukan perangkat. Jadi di playbook ini benar-benar cuma buat ambil informasi, bukan buat mengubah setting router atau switch. Nah, ini tuh sesuai sama yang disuruh sama di tugas pada langkah 3 ini gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke langkah 4. Di sini kita akan membuat playbook get version YAML. Menampilkan get facts, simpan facts. Oke, di sini kita disuruh menampilkan dan juga menyimpan facts itu. Oke, itu cuma pendek gitu sih kodenya. Get facts dan juga kita jalankan ya. Oke, di sini tuh kita bakal mengambil informasi dari setiap perangkat jaringan menggunakan Ansible, lalu kita bakal simpan di dalam file JSON. Informasi yang diambil itu bisa disebut sebagai facts yang isinya itu bisa berupa hostname, versi iOS, uptime, interface, dan informasi teknis lainnya. Playbook yang dijalanin itu dari kode yang tadi yang udah kita pakai tadi itu. Nah, ini pada saat playbook ini dijalankan itu sebenarnya itu bakal terhubung ke setiap perangkat yang ada di inventory, mulai dari R1 sampai switch 6. Nah, setelah berhasil terhubung, kemudian Ansible-nya itu bakal mengumpulkan seluruh facts-nya dari masing-masing perangkat, lalu hasilnya itu disimpan ke dalam variabel internal. Oke, di sini bisa dilihat berhasil ya di sini ya. Oke, di sini sebenarnya tadi udah berhasil dari sini. Kalau dilihat dari play recap-nya di sini, dia tuh ada
status oke-nya juga. S5 S6 nya mungkin di inventory amannya. Oke, di sini tadi nggak tahu tadi ada error di S5 S6 nya kenapa, tapi tadi pas aku jalanin ulang dia berhasil lagi, entah gimana errornya, tapi ya di sini tetap berhasil. Kalau dilihat di sini tuh semuanya tuh dari R1 sampai S6 itu statusnya oke-nya 2. Di sini tuh terlihat bahwa kedua tasnya itu tuh bisa dijalankan di semua perangkat tanpa error. Terusnya change-nya juga 0, berarti nggak ada yang berubah gitu. Kalau kita lihat di sini dia tuh dari S1 sampai R6 S1 sampai R1 sampai S6 dia itu ada filenya sendiri gitu. 1 2 3 4 5 facts dan juga inventory di sini. Kita coba get facts. Ya di sini dia berhasil ya, dia tuh akan menampilkan hostname, image, system, Python operation dan yang lain-lain di sini gitu. Kita coba yang inventory. Nah, kalau di inventory dia itu bakal menampilkan device, hostname, iOS version, IP dan juga uptime. Oke, mungkin cukup sekian saja video hands-on dari saya. Jika ada penjelasan saya yang kurang atau salah, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.